Apa sih penyebabnya ya, kenapa masyarakat, juga generasi muda itu banyak memilih pinjaman online ilegal? Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan, yang mendesak ya, kalau anak-anak muda ini, kemungkinan juga karena konsumtif dan lain-lain. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total laporan terkait pinjaman online ilegal mencapai 18.633 laporan sejak 1 Januari 2025 hingga 30 November 2025. Dari total laporan itu, OJK menyebut kalangan usia 26 sampai 35 tahun paling banyak terjerat pinjol ilegal. Data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mencatat total laporan terkait pinjaman online ilegal mencapai 18.633 laporan sejak 1 Januari 2025 hingga 30 November 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan, dari total laporan itu, Otoritas Jasa Keuangan menyebut kalangan usia 26 tahun sampai 35 tahun paling banyak terjerat pinjol ilegal. Menurut Fredrika, penyebab masyarakat termasuk generasi muda masih banyak memilih pinjaman online ilegal, tak terlepas dari kebutuhan dan keinginan yang mendesak. Untuk anak muda, kemungkinan karena adanya keinginan konsumtif. Sedangkan pelapor dengan rentang usia 26 tahun ke atas sampai dengan 35 tahun, ada 7.211 laporan atau 38,7% dari total laporan. Apa sih penyebabnya ya, kenapa masyarakat, juga generasi muda itu banyak memilih pinjaman online ilegal? Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan, yang mendesak ya, kalau anak-anak muda ini, kemungkinan juga karena konsumtif dan lain-lain. Dan pinjaman online ilegal ini menjadi opsi yang menawarkan akses yang cepat gitu ya, dan cenderung tanpa syarat yang rumit sehingga tampak sebagai solusi yang dibutuhkan. Fredrika menambahkan penyebab lainnya yakni adanya kemudahan akses dan penggunaan teknologi. Menurut Fredrika, modus pelaku penipuan pinjol ilegal dengan menggunakan teknologi pada berbagai situs daring, serta pendekatan yang persuasif kepada masyarakat, tanpa memperhatikan legal dan ekologisnya menjadi celah yang mudah bagi pelaku pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman. Tim Liputan, iDiactional. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemirsa Bandara Soekarno-Hatta menggelar apel pasukan dalam menyiagakan keamanan dengan melibatkan belasan ribu petugas. Bahkan Angkasa Pura Indonesia memprediksi momen libur Nataru tahun ini akan ada peningkatan dari sisi jumlah penumpang sebanyak 14,1% atau 195 ribu orang jika dibanding hari biasa. Jelang Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta menggelar apel pasukan personil bandara di posko angkutan Natal dan Tahun Baru dengan melibatkan aviation security dan stakeholder di setiap terminal dalam menyiagakan keamanan selama libur Nataru demi melayani kenyamanan penumpang selama musim libur. Adapun keamanan akan disiagakan mulai dari arus lalu lintas di bandara hingga pelayanan penumpang di area counter check-in pesawat. General Manager Bandara Suta Heru Karyadi mengatakan ada sekitar 11.500 lebih personil bandara, naik 4,6% atau ditambah sekitar 160 orang persib personil diterjunkan selama Natal dan Tahun Baru. Tak hanya itu, jelang Natal dan Tahun Baru, lonjakan pergerakan penumpang diprediksi naik 14,1% atau 195 ribu orang pada puncak Natal dan Tahun Baru dibanding tahun lalu. Diikuti juga dengan pergerakan jumlah pesawat yang mengalami peningkatan 15,5% atau sebanyak 1.146 penerbangan baik domestik maupun internasional. Sementara itu, destinasi favorit rute tujuan domestik yaitu Denpasar, Kuala Namu, dan Ujung Pandang. Sedangkan untuk rute internasional yaitu Singapura, Malaysia, dan Jeddah. Kita di seluruh Angkasa Pura Indonesia, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, melaksanakan apel kesiapsiagaan atau posko Natal Tahun Baru 2025-2026. Sehingga pada apel pagi hari ini kita ingin menyampaikan komitmen kita kepada seluruh publik bahwa PT Angkasa Pura Indonesia, khususnya Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, siap dalam melayani arus arus periode Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Oke, personil yang kami siagakan saat ini meningkat 4,6% atau menambah sekitar 160 orang per shift. Jadi totalnya adalah 11.573 orang yang kita siap siagakan pada periode Natal Tahun Baru ini.
Berdasarkan data pengelola bandara menjelang Nataru, sejumlah pihak maskapai telah mengajukan jadwal penerbangan tambahan dengan rincian 688 penerbangan yang terdiri dari 375 kedatangan dan 313 keberangkatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDEX Channel. Pemirsa, datang dari Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI yang merayakan hari ulang tahun ke-37 dengan mengusung tema Transforming Together for a Stronger Tomorrow. Tema ini menegaskan komitmen AEI dalam mendorong transformasi berkelanjutan bagi para pelaku pasar modal Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat, adaptif, dan kompetitif. Peringatan HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia digelar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Melalui tema Transforming Together for a Stronger Tomorrow, AEI menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam menciptakan transformasi berkelanjutan bagi seluruh emiten dan pelaku pasar modal demi menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat AEI, Erlangga Hartarto. Hadir pula Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK, Novira Indraningrum, serta Direktur Pencatatan dan Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna, bersama para anggota AEI lainnya. Dalam sambutannya, Erlangga optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 akan melanjutkan tren positif seiring jumlah perusahaan yang melantai di pasar modal. Hari ini saya hadir dalam undangan 37 tahun Asosiasi Emiten dan saya apresiasi kepada pengurus Asosiasi Emiten yang telah merayakan ulang tahun ke-37 dan juga selama 37 tahun Asosiasi Emiten konsisten menjaga ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan inovatif dan juga memegang prinsip ESG dan keterbukaan. Program AEI akan terus melanjutkan sebagai bersama-sama di emiten, fokusnya adalah di tata kelola, transparansi perusahaan, dan lingkungan atau yang disebut dengan ESG. Itu akan menjadi terus yang kita akan topang untuk memastikan kualitas dari para emiten terus meningkat, membuat pasar modal Indonesia menjadi kelas dunia. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-37, AEI juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan berbagai institusi strategis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas kemitraan lintas lembaga sekaligus memperkuat ekosistem pasar modal nasional yang sehat, inklusif, kompetitif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Dari Jakarta, Rika Nuwardi, IDEX Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge mengalami tekanan profitabilitas seiring fase ekspansi agresif pengembangan jaringan internet di berbagai wilayah Indonesia. Meski laba tertekan, manajemen menegaskan penurunan kinerja bersifat sementara dan merupakan bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge atau WIFI mengalami tekanan profitabilitas seiring fase ekspansi agresif pengembangan jaringan internet di berbagai wilayah Indonesia. Pada kuartal 3 2025, laba bersih WIFI tercatat 32 miliar rupiah atau turun 78% secara kuartalan dan 48% secara tahunan. Kenaikan beban bunga seiring ekspansi tercermin dari lonjakan utang obligasi menjadi 2,5 triliun rupiah per 30 September 2025 dari sebelumnya 600 miliar rupiah. Seiring hal tersebut, total aset perseroan juga meningkat signifikan menjadi 12,5 triliun rupiah. Selain itu, pasar bereaksi negatif terhadap laporan keuangan terbaru dengan saham WIFI turun 15% ke level Rp3.620 per saham pada penutupan akhir pekan lalu. Meski demikian, sejak awal tahun saham ini masih mencatatkan lonjakan hingga 783%. Manajemen menilai koreksi harga saham bersifat wajar dan mencerminkan tekanan jangka pendek di fase pertumbuhan. Adapun manajemen menegaskan kenaikan beban bunga merupakan biaya pertumbuhan atau cost of growth untuk mematangkan infrastruktur jaringan baru. WIFI terus memperluas ekspansi termasuk setelah memenangkan lelang frekuensi 2,4 GHz dan rencana ekspansi ke Pulau Sumatera. Perseroan juga telah mengamankan mitra strategis jangka panjang dari Jepang, NTT East, dan diyakini menjadi katalis pertumbuhan dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel.